Misalnya kita beternak sudah berjalan 1 tahun dan keuntungannya hanya segitu-gitu aja tanpa adanya perubahan, apalagi yang namanya peningkatan. Otomatis kita akan berpikir, satu misal, jika keuntungan tahun sekarang hanya 10 juta, maka kita harus bisa pasang target untuk tahun berikutnya paling tidak harus 15 juta atau bahkan harus 20 juta. Nah, tetapi dalam hal ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara meningkatkan keuntungan tersebut. Dari sisi mana yang harus kita evaluasi? Ini yang menjadi persoalan terbesar bagi peternak entok. Bahkan sampai kepada saat ini masih banyak sekali mereka-mereka pemula khususnya yang belum paham tentang bagaimana cara meningkatkan keuntungan dari ternak entok. Maka pada kesempatan kali ini kita akan obrol kembali ilmu yang bermanfaat bagaimana cara meningkatkan keuntungan dari usaha ternak entok kita. Halo, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi kalian semua dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Baik teman-teman, langsung saja pada video kali ini kita akan mengangkat tema yaitu tentang bagaimana cara meningkatkan keuntungan dari usaha ternak entok yang kita kelola. Kenapa ini mesti kita bahas? Karena menurut saya sangat bermanfaat rasanya ketika kita membahas terkait tentang ini teman-teman. Apa kemudian yang melatar belakangi saya kemudian tertarik membahas tentang ini? Karena ternyata masih banyak sekali baik peternak yang sudah lama maupun peternak pemula yang mengalami hal terkait keuntungan yang mereka dapat. Keuntungan yang mereka dapat dalam menekuni usaha ternak entok itu hanya segitu-gitu aja. Satu contoh kecil untuk usaha ternak entok pembesaran. Periode pertama atau panen pertama mereka mendapatkan keuntungan 2 juta misalnya. Kemudian untuk panen kedua mereka juga mendapatkan keuntungan yang sama yaitu 2 juta. Selanjutnya untuk periode ketiga mereka justru malah mendapatkan keuntungan yang jauh lebih rendah, jauh lebih kecil yaitu hanya 1.800.000 misalnya. Nah, tentu saja ini perlu dievaluasi. Jumlah kapasitasnya sama tetapi dengan keuntungan yang berbeda. Dan tentu saja ini menimbulkan pertanyaan besar, apa yang terjadi tentunya. Ternyata setelah kami koreksi, ada beberapa hal yang menarik sekali untuk kita bahas, yaitu tentang cara atau trik untuk meningkatkan keuntungan yang mungkin menurut kami belum tepat yang mereka lakukan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi versi saya teman-teman. Bagaimana cara saya itu meningkatkan keuntungan dari usaha ternak entok yang saya kelola. Yang pertama teman-teman, setelah entok melakukan perkawinan, maka untuk selanjutnya mereka pasti akan memproduksi telur. Setelah mereka memproduksi telur, maka untuk selanjutnya mereka akan mengeram. Setelah mengeram maka mereka akan menetaskan telurnya. Dan inilah poin pentingnya, pada saat telur itu sudah berhasil menetas menjadi DOE entok, banyak sekali kesalahan-kesalahan pemula yang mereka lakukan. Meskipun kesalahan ini masih tergolong sederhana tetapi juga fatal akibatnya teman-teman. Apa itu kesalahan mereka? Kesalahan mereka hanya membiarkan anakan entok itu kemudian dicampur atau dibiarkan dirawat oleh indukannya. Padahal cara seperti ini sangatlah lambat teman-teman. Jadi kalau cara seperti ini Bang Rusky merasa lambat. Jadi solusi dari Bang Rusky itu seperti apa? Apa solusinya? Jadi solusinya kita harus memisahkan anakan dengan indukannya. Setelah 1 hari atau 2 hari menetas, atau paling tidak 1 petarangan memang sudah menetas semua, maka kita harus langsung memisahkan DOE ini dari indukannya. Kemudian kita masukkan ke kandang pembesaran seperti ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya nanti sang indukan agar bisa cepat kawin kembali. Karena indukan ini lebih cepat kawin kembali, maka secara otomatis indukan ini juga akan lebih cepat memproduksi telur kembali. Maka putarannya itu semakin cepat teman-teman. Dengan putaran seperti ini yang lebih cepat, maka secara otomatis keuntungan kita juga akan lebih cepat, lebih banyak. Ayo di antara kalian coba siapa yang masih terbiasa untuk mencampurkan ya anakan entok ini dengan indukannya, kemudian membiarkan indukannya mengasuh sendiri atau merawat sendiri. Kalau memang teman-teman masih melakukan itu, tolong tinggalkan karena cara ini sangat lambat. Butuh waktu bahkan berbulan-bulan teman-teman ya. Dari menetas kemudian indukan ini mengasuh anaknya sampai kepada
memproduksi telur kembali. Itu butuh waktu berbulan-bulan. Jika memang teman-teman kurang percaya, maka silahkan dicoba, silahkan dites. Saya mengatakan begini karena memang saya sudah mencoba, saya sudah mempraktekkan di peternakan saya, teman-teman. Tapi saya bisa pastikan ketika teman-teman merubahnya atau mengubah cara teman-teman itu menjadi atau mengikuti cara saya, yaitu memisahkan anakan entok ini dari indukannya begitu hari kedua setelah menetas, maka insya Allah teman-teman ini sangat efektif. Indukan entok teman-teman pasti akan lebih cepat bertelur daripada ketika kita biarkan untuk mengasuh anaknya sendiri. Untuk selanjutnya teman-teman dan sobat semua, keuntungan berikutnya, ketika kita pisahkan anakan entok ini dari indukannya, maka pertumbuhannya itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan ketika kita biarkan sang indukan untuk merawatnya sendiri. Paling tidak anakan entok ini akan kita rawat ya, akan kita pelihara di kandang pembesaran seperti ini sampai kepada usia 1,5 bulan. Dan selama 1,5 bulan di kandang pembesaran, kita harus maksimalkan secara pakan. Pakan yang kita berikan harus dengan pakan-pakan dari pabrikan. Murni bahkan teman-teman ya, sebelum kita lakukan turun kandang. Karena kita tidak mungkin menyambung dan terus-menerus melakukan pemberian pakan dengan menggunakan pakan dari pabrikan dari usia 0 sampai kepada panen, maka kita akan stop di usia 1,5 bulan. Kemudian setelah turun kandang kita akan coba untuk melatih mereka mengkonsumsi pakan-pakan dari alternatif. Inilah trik kita untuk menekan biaya pakan. Dengan kita berhasil menekan atau meminimalisir biaya pakan, maka secara otomatis keuntungan kita pasti akan meningkat. Baik teman-teman, kami rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak.